Hai Clickers, ketemu lagi dengan saya Nika Ardina di Klik Last Week. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa download Klik Saja di App Store atau kunjungi portalnya di kliksaja.co dan Klik Magazine. Situasi politik di Myanmar minggu ini terus memanas. Terakhir pada Rabu 3 Maret 2021, sebanyak 38 warga sipil menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh pasukan militer yang mengkudeta pemerintahan sipil. Sehingga total korban jiwa yang sudah dilaporkan sejauh ini lebih dari 50 orang. PBB lalu menyebut pada Rabu ini adalah Rabu berdarah untuk mengenang peristiwa kudeta militer di Myanmar tersebut. Salah satu korban jiwa yang meninggal dalam peristiwa tersebut adalah Ma Kyaw Sin. Ikut serta dalam demo menolak kudeta militer, Ma Kyaw Sin, gadis berusia 19 tahun itu sudah menyiapkan pesan-pesan pada tanda pengenal yang ia bawa. Jika saya terluka dan tak dapat kembali ke kondisi yang baik, tolong jangan selamatkan saya. Saya akan memberikan bagian tubuh saya yang berguna pada seseorang yang membutuhkannya. Kyaw Sin yang akrab disapa Angel tentu tidak ingin nasib terburuk itu menimpanya dan negaranya. Maka nada optimis itu ia dengungkan dengan kaos hitam yang ia pakai saat demonstrasi. Everything will be okay. Ia yakin semua akan baik-baik saja, di mana kekuatan sipil akan mengalahkan kekuatan militer. Namun hari itu ternyata menjadi hari terakhir perjuangannya. Di saat ia sedang membuka pipa air untuk membantu para demonstran membasuh mata yang perih akibat gas air mata, sebutir peluru menembus bagian pelipis kanannya. Reuters mengabarkan ia terbunuh di jalanan Mandalay dalam kerusuhan yang menewaskan sekitar 38 orang demonstran. Myatu, rekan yang bersamanya saat demonstrasi, mengenangnya sebagai pelindung bagi yang lain. Ketika polisi melepaskan tembakan, dia mengatakan kepada saya, "Duduk, duduk, peluru akan mengenai kamu. Kamu terlihat seperti berada di atas panggung." Kenang Myatu. Dia merawat dan melindungi orang lain sebagai seorang kawan, ujarnya. Karena kondisi politik yang terus memanas dan terus memburuk, pemerintah Amerika Serikat pada Kamis 4 Maret 2021 mengklasifikasikan Myanmar ke kelompok yang sama dengan Rusia dan juga Cina. Dua negara itu masuk ke dalam tingkat pengawasan ketat untuk teknologi dan bahan sensitif apapun. Amerika juga membatasi segala bentuk ekspor barang yang dinilai dapat digunakan untuk kebutuhan militer di Myanmar. Sementara itu, Kementerian Perdagangan Amerika Serikat sedang menyatakan mereka tengah mempelajari mengenai sanksi tambahan di masa depan. Dengan dijatuhkannya sanksi baru ini, dua kementerian seperti Kemendagri dan Kemhan Myanmar dan dua BUMN yang paling terdampak. Klik Saja dimulai dari gagasan. Begitu juga media dan jurnalistik sebagai perangkatnya. Portal berita kliksaja.co dibangun dengan cita-cita menjadi referensi bagi mereka yang berkehendak membangun peradaban kebangsaan yang demokratis, berkeadilan, dan berkemanfaatan bagi kehidupan. Dukung kami dengan berlangganan di kliksaja.co atau Klik Magazine. Belum selesai penanganan COVID-19 di Indonesia, kasus positif mutasi baru virus corona B117 sudah ditemukan di Indonesia pada pemeriksaan Senin 1 Maret 2021. Juru bicara Satuan Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan pihaknya kini menelusuri kontak erat dari kasus tersebut. Dan selain itu, sudah ditemukan 6 sampel dengan varian VU I2020-12-01 GR-501YV1 B117 pada periode pengumpulan sampel di bulan Januari dan Februari 2021, yaitu 3 sampel di DKI Jakarta, 1 Kalimantan Selatan, 1 dari Sumatera Utara, dan 1 dari Sumatera Selatan. Saat ini pemerintah juga tengah menjaga pintu-pintu kedatangan dari luar negeri guna mencegah kembali masuknya varian baru mutasi corona B117.
Dari berbagai literatur dan perkembangan penanganan COVID-19 atau virus corona di dunia, varian baru B117 dilaporkan lebih menular hingga 70% dibandingkan dengan varian awal corona SARS-CoV-2 yang ditemukan di Wuhan, China. Namun lagi-lagi seperti deja vu, Presiden Republik Indonesia mengatakan agar masyarakat tetap tenang. Karena sampai saat ini belum ada penelitian yang melaporkan bahwa varian tersebut lebih membahayakan atau mematikan dari virus corona yang ada di Indonesia. Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa upaya pencegahan agar tidak tertular virus varian baru ini juga telah dilaksanakan bersama-sama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, terakhir saya menghimbau kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya untuk tidak perlu khawatir karena ditemukannya 2 kasus positif COVID-19 dengan mutasi virus corona dari Inggris atau B117. 2 orang yang terpapar varian baru tersebut saat ini sudah negatif dan belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa varian baru ini lebih mematikan. Pencegahan agar tidak tertular virus dengan varian baru ini juga telah kita lakukan bersama-sama. Untuk itu, mari kita tetap berdisiplin menjalankan protokol kesehatan dengan ketat seiring dengan pelaksanaan vaksinasi yang semakin cepat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam sehat untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang mencari pengacara atau lanjut pendidikan khusus profesi advokat, atau juga sedang mencari info terbaru seputar hukum? Semua bisa kamu dapatkan dengan berlangganan hello.id, sebuah platform konsultasi, bantuan, dan pendidikan hukum yang dikemas secara mudah dan menyenangkan. Untuk diskusi interaktif, please download di App Store. Hello, belajar dan konsultasi hukum dengan mudah. Integritas penyelenggara negara ini dan pejabat pemerintahan kembali tercoreng. Baru beberapa hari terjadi kasus OTT terhadap Gubernur Sulawesi Selatan, seorang profesor, guru besar dan pernah mendapat gelar anti korupsi, ternyata tertangkap juga. Bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Lalu jajaran Direktorat Pajak di Kementerian Keuangan Republik Indonesia juga baru-baru ini tertangkap dengan kasus yang hampir serupa. Sulit dipercaya, namun inilah faktanya. Publik dikejutkan dengan ditangkapnya Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Jumat 27 Februari 2021. Nurdin Abdullah ditangkap KPK bersama 5 orang lainnya beserta uang 1 miliar rupiah. Kabar ditangkapnya Nurdin Abdullah ini tentu mengejutkan. Profil mentereng yang disandang mantan Bupati Bantaeng 2 periode ini membuat publik susah percaya. Sebelum terjun ke politik, Nurdin adalah seorang akademisi. Ia adalah satu-satunya kepala daerah yang menyandang status guru besar di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin Makassar. Tidak hanya itu, saat masih menjabat sebagai Bupati Bantaeng, Nurdin pernah mendapat penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award atau BHCA pada 2017. Namun pada akhir tahun 2020, Forum Komunikasi Lintas atau Vokal NGO Sulawesi melaporkan Nurdin Abdullah dalam dugaan kasus korupsi megaproyek Makassar New Portal Sulsel pada Senin 7 Desember 2020. Dilansir dari edunews.id 7 Desember 2021, Koordinator Vokal NGO Sulawesi, Jusman AR mengatakan bahwa Nurdin terindikasi kuat melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN bersama-sama dengan aparat Pemprov Sulsel dan kolega. Jusman mengungkapkan adanya rekayasa sistemik, yakni adanya kejanggalan pada proses pengurusan dokumen di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Sulsel yang melibatkan PT Banteng Laut Indonesia dan PT Nugraha Timur Indonesia. Pengurusan AMDAL 2 perusahaan tersebut terbilang sangat cepat dan hal ini tidak berlaku untuk perusahaan lainnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akhirnya menetapkan Nurdin Abdullah sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020-2021. Selain Nurdin Abdullah, KPK juga menetapkan status tersangka Edi Rahmat atau ER selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan atau orang kepercayaan Nurdin Abdullah. KPK juga menetapkan kontraktor Agung Sucipto sebagai tersangka pemberi. Lalu mengenai dugaan korupsi di tubuh Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut sebagai pengkhianatan. Apabila dugaan tersebut terbukti, ini merupakan suatu pengkhianatan bagi upaya seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan yang tengah terus berfokus untuk melakukan pengumpulan penerimaan negara. Penerimaan pajak adalah tulang punggung dari penerimaan negara. Tanpa terasa kita sudah berada di ujung acara. Banyak sekali isu menarik minggu ini. Salah satunya adalah KLB atau Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang kemudian dimenangkan oleh Jenderal Muldoko menjadi Ketua Umum di Partai Demokrat. Lalu ada juga isu tentang rencana program Kartu Prakerja akan diperpanjang sampai tahun 2022. Kemudian Presiden juga mengatakan setiap hari menelpon Menteri BKPM. Kira-kira karena apa ya? Dan yang terakhir ada juga nih yang lagi viral, penggunaan plat palsu militer. Kira-kira bagaimana tindakan hukumnya? Dan semuanya bisa Klikers baca di portal kliksaja.co. Terima kasih terus mendukung kami dengan klik like, share, dan juga komen. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sandy Kardina bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita ketemu di Klik Last Week minggu depan. Patuhi protokol kesehatan, stay positif, dan see you, bye-bye.